Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan semangat dari Bapak. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 1 pembelajaran ketiga. Kita simak di halaman 21. Sebelum kita langsung pembelajaran, dipastikan kalian sudah duduk yang manis, pakaiannya rapi, sudah sarapan. Dan kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa di dalam hati, mulai. Terima kasih. Kita simak di halaman 21. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Simak di halaman 22. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, di halaman 22 di sini beda warnanya, merah semua anak-anak. Terdiri berapa paragraf? Terdiri dari 3 paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah tulisan yang menjorok ke dalam. Terdiri dari 4 baris atau 5 baris. Nah, di setiap paragraf ada kalimat inti. Kalimat inti di sini diartikan kalimat penting dari setiap ringkasan di setiap paragraf. Yang warna merah ini merupakan salah satu contoh kalimat inti. Paragraf 1 kalimat intinya, manusia butuh makanan terus-menerus. Paragraf kedua kalimat intinya, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Paragraf ketiga, kalimat intinya teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Biasanya kalimat ini bisa ditemukan di awal kalimat paragraf, di tengah kalimat paragraf, dan di akhir kalimat paragraf. Kita simak di halaman 23. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tulislah hasil pada tabel berikut. Nomor 1, hasil panen kacang kedelai. Nomor 1, hasil teknologi pangannya yaitu tahu. Kerjakan seperti contoh di atas. Bahan dasarnya apa? Masih banyak ya. Lalu di bawahnya amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Atau disebut juga kalimat inti yang Bapak terangkan barusan ya. Kumpulkan kalimat utama disebut, ringkaskan, tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat
berbentuk ringkasan. Boleh yang ambil warna merahnya saja disalin ya sayang. Ceritakan ringkasan yang telah dibuat olehmu secara bergantian ke depan kelas. Ini tidak usah karena masih pandemi. Halaman 24 itu SBDB, yaitu menyanyi. Tukang sayur kayak Ate Mahmud. Ini nggak usah dipraktekkan sayang ya, karena kemarin-kemarin kita sudah mempraktekkan lagunya. Kita simak di halaman 26. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Lihat halaman 27. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Pertama adalah persegi, lalu persegi dipotong menjadi dua, maka terbentuklah segitiga. Jadi awal segitiga itu adalah dari bangun persegi. Nah, sehingga membentuk segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Kalau satu sisinya panjangnya 5, maka yang lainnya harus 5. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Persegi adalah satuan luas. Nah, di sini segitiga adalah satuan luas. Segitiga 2, satu satuan persegi. Kalau segitiganya digabungkan maka akan berbentuk persegi. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, maka kerjakanlah halaman 28. Caranya yaitu hitunglah luas permukaan bidang berikut. Gampang ya. Yang setengah atau yang berbentuk segitiga itu hanya setengah. Kalau ada 2 setengahnya atau segitiganya ada 2, maka hitungannya 1. Ini sudah dipelajari. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terima kasih. Pembelajaran subtema 1 yaitu pembelajaran ketiga telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari Bapak, ditutup dengan hitopik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.